topik kita yang pertama ini yaitu synonym. Ini apaan sih gitu? Apa sih ini? Persamaan kata. Oke, persamaan kata. Oke. Ya simple, makanya kakak bilang ini mudah. Itu aja kalian kan udah paham. Makanya kakak bilang ini mudah. Nggak akan sulit kok ini. Jadi synonym itu adalah persamaan kata. Ya, persamaan kata yang kalian diminta untuk nyari kata yang sama dari apa yang ditanyakan ya. Itu. Itu artinya synonym. Nah, untuk penjelasannya ya seperti ini. Gitu. Synonyms are words with the same or similar meanings. Jadi sinonim itu merupakan ya kata-kata lah yang memiliki arti yang sama atau mirip ya, similar or same ya. Itu deskripsinya lah ya, explanationnya. Words that are synonyms are said to be synonymous. Sebenarnya sinonim, synonymous, synonymy ini cuman bentuk jamaknya aja ya. Tapi ini perlu juga kakak jelaskan kepada kalian itu sebagai dasar kalian supaya ngerti gitu. Kalau misalkan satu kata doang disebutnya apa, kalau dia jamak disebut apa. Jadi kalian perlu tahu karena kalian kan biasanya bahasa Inggrisnya kan ya sekedar saja gitu. Biasanya kan gitu. Jadi makanya kakak perlu ngajarin kalian juga dasarnya gitu supaya kalian juga tahu. Oke? Tuh. Ini cuman bentuk jamak dari sinonim aja gitu. Dan dasarnya ya pasti dasar semua bahasa itu berasal dari ancient Greek ya atau dari bahasa Yunani kuno. Yang mana arti dari sinonim ini sendiri diambil dari kata sign dan juga onoma. Yang kalau digabungkan itu berarti with name atau dengan nama atau artinya intinya sebagai sesuatu hal yang harus sama gitu. Itulah asal kata dari synonymous ini sendiri. Itu ya. Dan sinonim, sinonim, antonim, itu conjunction itu merupakan bagian dari part of speech ya, part of speech. Ada yang tahu part of speech ini apa? Anybody know? Jangan buka Google. I don't want you. I want you just remember, kakak nggak mau kalian itu cuman sekedar manfaatin teknologi doang tanpa gali muscle memory kalian. Bagian dari percakapan, oke. Hmm. Bagian dari bicara, part of speech. Ini kalian Google atau enggak? Unsur grammar, oke, bisa, bisa. Yang non pronoun, oke. Hmm, oke, yang ada 8 Kak. Yang ada 8 apa? Ada 16 harusnya ya, bukan 8. Itu yang kamu bahas itu tenses. Oke, 16 sebenarnya keseluruhannya. Tenses kita nggak akan pelajari kecuali kalau kalian ke Mandiri ya. Kalau kalian di Mandiri ketemu kakak lagi baru kakak ngajarin tenses. Karena di Mandiri soal-soalnya fokus pada grammar. Kalau di sini ya fokusnya pada literasi aja. Jadi nggak perlu kakak tampilin tenses itu bisa kalian belajar sendiri aja. Atau nanti mau nanya-nanya juga boleh gitu. Oke, jadi part of speech itu kalian bisa sebut sebagai apa namanya? Yang tadi udah dijelasin sama teman kalian, ada unsur grammar, kemudian bagian dari obrolan ini kalian translate-nya per kata ya, per kata. Oke, sebenarnya part of speech itu kalau secara lengkap, secara detail
yang gampangnya ya, kakak jelasin ke kakak, ke kalian ya, bukan ke kakak lagi. Jadi part of speech itu merupakan sebuah bentuk ya, unsur dari grammatically atau tata bahasa ya, yang mana yang hal tersebut itu digunakan dalam pembuatan atau dalam kalian itu melakukan kegiatan ngobrol, percakapan lah kita bilang ya. Dan sebenarnya kalau secara simple part of speech itu disebut sebagai kelas kata sebenarnya ya. Itu yang dinamakan sebagai part of speech. Yang isinya adalah noun, verbs, adjective, adverbs, or preposition. Ada kata benda, ada verb yaitu kata kerja, ada kata sifat, kata keterangan, dan preposisi. Itu bagian-bagian dari bahan untuk kalian itu ngobrol sama orang lain, contohnya sama kakak, itu yang dinamakan part of speech. Atau simpelnya kita bilang aja sebagai kelas kata. Gitu. Gitu ya. Itu yang dimaksud sebagai part of speech. Ini sebagai dasar pengetahuan kalian. Supaya kalian itu tahu dasarnya apa. Jadi nggak serta-merta kalian cuman belajar, oh sinonim tuh gini. Oh part of speech tuh gini. Tapi ada dasarnya gitu ya. Sama seperti eh, kata-kata itu ada original story-nya ya. Misalkan yang paling mungkin kalian sering sebutin ya bagi generasi kalian yang generasi emas lah kita bilang atau generasi yang intinya benar-benar baru kalian ini kata yang paling sering kalian dengar dan ucapkan di semua hal itu pasti adalah fuck ya. Nah, sebenarnya fuck itu ada sejarahnya. Ada yang tahu nggak sejarah kata fuck itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oh my God, nggak ada yang tahu kan? Ya, tapi nggak apa-apa kakak bahas ya. Nggak apa-apa kakak bahas di sini ya. Jadi ini sebagai for your information, sebagai trivia aja buat kalian ya. Jadi sebagai trivia aja, walaupun sedikit sensitif ya, sensitif artinya dari kata fuck itu ya. Jadi kata fuck itu ada sejarahnya ya. Nah, kata fuck itu dulunya dipakai pada zaman intinya pas masa kerajaan Inggris, United Kingdom itu ya, Britania Raya pada zaman Dark Age ya atau medieval lah kita bilang ya, medieval. Nah, kata fuck itu dulunya itu bukan serta-merta hanya singkatan fuck saja. Jadi fuck itu merupakan akronim ya, singkatan sebenarnya dari kepanjangan bla 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 itu. Nah, kata fuck itu kepanjangannya adalah fornication under a consent of the king. Jadi, kenapa kakak bilang tadi itu agak menyinggung sensitif sedikit? Itu karena kata fuck itu digunakan dahulu pada zaman kerajaan Inggris kuno untuk melakukan kegiatan yang kita bilang tit ya. Kalian pasti tahu itu apa atas izin raja gitu ya. Atas izin raja ya. Sehingga kalau kalian atau pada masa itu ada orang-orang yang pengen melakukan kegiatan tersebut pasti harus atas izin raja. Nggak boleh melakukan hal tersebut secara cuma-cuma. Walaupun dia sudah suami istri, tetap harus mereka itu atas dasar izin dari rajanya gitu. Makanya kalau udah dapat izin, pasti di depan pintu rumah mereka tuh dituliskan kata fuck di situ. Nah, begitulah yang saat ini diserap kata fuck itu sebagai kata-kata ungkapan kasar gitu ya. Kata-kata ungkapan kasar.
Nah, kalian harus tahu sejarahnya itu ya. Kenapa kakak memberitahukan ini ya supaya kalian tahu sejarahnya, dasar dari suatu hal yang kakak ajarkan tuh pasti ada dasarnya. Oke? Ini udah kakak lihat kok, santai aja. Udah kakak lihat ini ada si Amorta nih mintanya to the point aja. Oke. Kalau to the point ini setengah kurang setengah jam kayaknya bakal selesai nih ya. Jadi kenapa kakak pelan-pelan ngajarin kalian, nggak semua mungkin punya otak yang kayak kamu ya, Morta. Mungkin ada yang pelan dia nyerapnya, ada yang santai gitu. Jadi nggak semua orang mungkin punya otak yang kayak kamu, Amorta ya, gitu. Nggak semua orang yang kayak kamu mungkin yang cepat-cepat bisa ngerti. Misalkan guru kamu ngejelasin begini, kamu langsung paham. Nggak semua orang gitu. Kecuali kalau misalkan kamu private, misalkan kakak yang ngajarin kamu sendiri, itu nggak apa-apa. Kamu minta kakak untuk cepat to the point. It's okay. Tapi ini karena kakak ngajar banyak orang, itu wajar gitu. Makanya kakak pelan-pelan menikmati waktu sama kalian. Kalian bilang waktunya akan habis. Kalian hitung waktunya tadi jam berapa kakak mulai. Lihat ya, jam berapa kakak mulai tadi, mulai buka eh presentasi ini jam berapa kakak mulai, itu kalian hitung sampai nanti kita selesai. I can guarantee ya, kakak bisa jamin bahwa ya waktu kalian itu berapa sih kalian bayar itu kakak akan lebihkan waktu kakak di setiap ngajar. Oke? Jadi santai aja, nikmati aja. Jangan terlalu banyak bla 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 ya. Ujung-ujung nanti kakak kasih soal kalian panjang, kalian pada ngeluh, nggak ngerti. Ini udah berapa kali kejadian. Jadi kakak, pusing banget sebenarnya. But ya udah karena kakak mengerti lah. Point of view kalian tuh kan beda-beda. Intinya it's okay. Just enjoy it ya. I know maybe you have a bad day, so just keep calm. Alright? Lanjut. Sinonim udah selesai. Kenapa udah selesai kak? Ya karena sinonim apalagi yang dibahas. Sinonim ya itu aja. Pengertiannya intinya, kalau intinya kalian kan yang tadi nanya mau to the point. Sinonim intinya kalian nyari persamaan kata. Yaitu kata yang sama itu yang mana dari pilihan jawaban. Udah kelar. Itu kalau mau to the point. Tapi kakak kan ceritakan alasannya supaya kalian jadi dasar ilmu. Itu. Oke? Nah, kemudian ada note buat kalian. The synonyms are divine concerning certain sense of words. For example, the word pupil isn't synonymous with student. Jadi, sinonim itu dijelaskan. Merupakan intinya kata-kata yang nantinya ada tidak selalu sama antara kata ini dengan kata yang itu ya. Tidak bisa kita samakan. Dia harus eh ada contoh kata yang kalau dia kata singularnya atau kata tunggalnya itu sama artinya, tapi kalau dia udah bentuknya jamak itu beda artinya, nggak bisa sama. Atau intinya kalau misalkan dia secara kata aja, in word itu dia artinya sama, maknanya sama, tapi kalau udah dalam kalimat itu bisa jadi berbeda. Itu maksud dari kata tersebut. Gitu ya. Ini siapa sih yang on mic? Oh, Azila, pantes ya. Sorry kakak baru lihat tadi. Pantesan kok suara apa itu ya. Sorry, sorry. Sorry ya. Tadi kakak nggak lihat kalau suara itu dari orang yang open mic ya. Sorry. Nah, contohnya kayak pupil itu nggak sama atau sinonimnya itu bukan student ya. Jauh banget, sangat jauh. Pupil itu ada di mata, student itu merupakan artinya siswa gitu ya.
Note itu catatan Kak? Iya, note itu catatan. Sama kayak kalian sekarang kan yang biasa nulisin diary, terus ada PS ya tulisannya di bawah. Tuh. Oke, itu. Nah, contohnya sama dengan the word he expired means the same as he died. Oke? Nah, begini yang kakak jelasin tadi. Nah, ini kan sama artinya. He expired dan he died itu sama artinya. It the same mean. Tapi kalau udah jadi kalimat itu nggak sama artinya dengan kalau dia dibuat kalimat yang sama. Artinya akan berbeda. Gitu. Jadi misalkan contohnya kan he expired dan he died itu artinya sama. Tapi kalau dibuat kalimat itu nggak bisa. Karena beda artinya. My passport has expired. Ini benar. Tapi nggak bisa diganti has expired ini menjadi has died. Karena passport ini itu benda. It's not human ya. It's not human. Gitu. Jadi nggak bisa diganti yang ini menjadi ini kalau dia kalimat yang lengkap. Gitu. Jadi makanya kakak taruhkan note di sini supaya kalian paham juga. Kalau kalian mengganti makna satu dengan makna yang lain yang maknanya sama gitu. Kata yang satu dengan kata yang lain ya, bukan makna ya. Kakak salah menjelaskan tadi. Yang maknanya sama, kalau dia bentuknya kata doang, tapi kalau dia udah jadi kalimat, itu nantinya nggak bisa diganti secara langsung gitu. Karena kita harus lihat dulu konteks teksnya tuh bagaimana. Makanya kakak selalu bilang ke yang kakak ajarkan itu, siapapun itu. Kalau misalkan kalian itu belajar bahasa Inggris, jangan latihan langsung translate per kata. Nanti muscle memory itu akan terus tumbuh pada kalian seiring kalian belajarnya. Karena kalau bahasa Inggris tuh nggak bisa diartikan per kata. Makanya kalau kalian belajar suatu vocab yang baru, itu tergantung nanti kalimatnya apa. Baru ketahuan artinya itu apa. Gitu. Kata sinonim yang sering keluar di soal biasanya apa, Kak? Biasanya yang formatnya formal lah ya, formal-formal. Ya, harus dilihat konteksnya dulu gitu. Baru kalian bisa memahami gitu. Artinya apa dari kata yang kalian artikan tersebut. Gitu ya. Jadi jangan langsung kalian artikan per kata kalau kalimatnya lengkap. Nanti kalian takutnya itu kalian salah mengartikan sesuatu hal itu. Harus kalian ngerti juga penempatannya. Itu ya. Itu contoh. Makanya kakak kasih note di sini. Jangan serta-merta kalian paham sinonim itu apa. Tapi nanti di kalimat kalian tuh mengganti seenaknya kalimat itu. Karena kalian tahu, oh ini sinonimnya ini bisa kok diganti dengan ini. Nggak bisa juga. Harus kalian pahami konteks kalimatnya itu seperti apa. Baru bisa diganti. Gitu. Oh my God, Lana, what you doing here? Oh my God, you are all using American accent, yeah? I don't like American accent. I'm prefer British accent because I'm Harry style. Oke, tadi udah kita bahas tentang synonym ya. Synonym itu cukup singkat karena ya sinonim gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan dari dulu sinonim. Karena materinya ya itu aja. Antonim. Anonim lawan Kak, bukan perlawanan ya, bukan perlawanan. Kata itu atau word itu nggak ngelawan ya. Artinya nggak ada perang di sana ya. Jadi cukup bilang lawan kata aja, bukan perlawanan kata. Besok kalau kalian ketemu sama Kak Epi bilangnya perlawanan kata, udah dimarahin kalian ya. Aduh. Oke.
Jadi antonim udah kalian tahu pastinya adalah lawan kata. Kalau secara sejarah ya sama, dia sama kayak apa sih namanya? Dia sama kayak antonim. Kok antonim? Sama kayak sinonim ya. Jadi dia sama kayak sinonim. Asal katanya itu berasal dari bahasa eh, Yunani kuno ya. Itu anti dan onoma ya. Anti dan onoma. Anti lawan artinya dalam bahasa Yunani kuno. Onoma nama. Sehingga terciptalah lawan kata dari suatu kata itu tersebut. Itu dasar sejarah dari antonim. Dia sama seperti sinonim tadi. Tuh ya. Untuk pengertiannya atau explanationnya, ya kebalikan dari sinonim tadi. Tadi kan sinonim merupakan persamaan kata dari satu kata ke kata yang lain. Itu yang dimaksud dengan sinonim. Sedangkan antonim ya kebalikannya. A word, sebuah kata yang punya arti yang berlawanan dengan kata lainnya. For example ya, for example itu contoh artinya ya. Kadang orang-orang kalau di jurnal atau di suatu hal yang resmi biasanya nggak pakai for example. Biasa pakainya E point atau titik G ya. Ada yang tahu kepanjangan EG itu apa? Ada yang tahu nggak kepanjangan EG itu apa? Example, no. Yang biasa kalian lihat misalkan di film deh atau di diary orang gitu. Nah, tulisannya kayak yang ada di chat, EG. Itu kepanjangannya apa? Siapa yang tahu? Ex gratia. Nah, itu bener. Ex gratia, exampli gratia ya. Itu. Artinya exampli gratia itu sama sebenarnya kayak for example. Cuman itu biasa dipakai dalam hal-hal yang resmi ya, gitu ya. Example gratia ya, example gratia. Bukan example ya, tapi exempli gratia. Apa itu? Itu kepanjangan dari EG tersebut ya. Yang artinya itu contoh example given. Gratis? No, it's not gratis. Coba tanya tuh si Za yang ngasih jawaban itu. Exampli gratia itu dari bahasa apa? Pasti dasar bahasanya tuh sama aja. Nggak akan berbeda. Dia sama kok. Gitu. Oke, lanjut lagi. Udah tadi ya, kalian belajar tadi sejarah tentang for example tuh apa. For example, contohnya ada fast is an antonym of slow. Jadi slow itu antonimnya adalah fast. Karena kan kalian disuruh nyari lawan kata. Jadi lawan katanya pelan atau slow itu adalah fast, yaitu kencang atau cepat ya. Itu singkatan akronim ya gitu. This part has a few categories on it. Jadi antonim ada punya beberapa kategori lah ya. Berapa kategori. Yang pertama ada namanya graded antonyms ya. Yang mana antonim tersebut ada levelnya ya. Ada levelnya gitu. Atau maksudnya graded antonym ini itu biasa digunakan untuk mengurutkan suatu hal itu ya, mulai dari yang baik sampai yang buruk ya. Itu. Misalkan kalian kakak tanya, how's your life today? Itu apakah kalian bilang good, bad, not good, not really itu. Jadi itu kategori antonim yang pertama. Itu digunakan untuk ya degree bisa tuh ya.
Atau kategori antonim yang pertama yaitu graded antonim. Jadi intinya untuk mengurutkan hmm, suatu hal ya, mulai dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Atau mulai yang paling mudah sampai yang paling sulit gitu ya. Seperti itu. Itu antonim yang pertama, kategorinya. Kemudian ada complementary antonim. Yang mana antonim tersebut itu merupakan sebuah hubungan ya. Artinya tidak ada tingkatan lah. Intinya semuanya sama gitu. Semuanya sama. There is no degree on there. Itu maksudnya dalam complementary antonim ini sendiri. Jadi, there are only two opposite possibility, either one or the other. Jadi, intinya ada salah satu lah dari dua lawan kata atau yang berlawanan itu ya. Tapi kita harus milih salah satunya gitu. Oke, kayak live and arrive, question and answer, true or false, pass and fail. Itu. Jadi misalkan kalian ini ditanya yang sering kalian muncul complementary antonym ini biasa sering muncul kalau kalian ditanya apa ya contohnya ya kayak soal-soal di sekolah deh ya, soal-soal di sekolah kayak apa soalnya ya kan pasti sering kalian ditanya kan. Nanti kalian disuruh milih apakah true or false, apakah benar atau salah gitu. Itu contohnya kalau complementary antonym itu sendiri. Intinya there is no degree lah ya. Gitu. Oke? Kak, what if kalau suatu suatu soal antonim yang jawabannya menurut kita adalah perlawanan kata tersebut tapi tetap salah? Hmm, kok bisa? Ah, ya. Ya, graded graded antonim ya kemungkinannya banyak hal itu ya. Banyak hal kalau graded antonim. Itu Aisyah ya. Terus kalau Ovi pertanyaannya Kak, what if kalau suatu soal antonim yang jawabannya menurut kita adalah perlawanan kata tersebut tapi tetap salah? Ya berarti yang salah siapa? Question makernya. Pembuat soalnya yang salah. Makanya kalian mau belajar sehebat apapun, mau di tempat apapun kalian belajar, kalau question makernya seenak jidatnya dia buat soal, terus kalian merasa itu benar ya, kalian nggak bisa apa-apa. Balik lagi ke orang yang buat soal. Karena mereka yang buat soal seenak jidatnya aja, mereka terserah mereka aja gitu. Kalau mereka merasa, oh ini soal yang saya buat udah bener 100% sesuai dengan kurikulum, ya udah berarti kita harus apa namanya tetap mengakui lah gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Heh, gitu ya untuk pertanyaannya Opi. Bertemu akan berpisah, bertemu dan berpisah. Ya bisa, komplement, antonim bisa, itu bisa. Kak, berarti sinonim sama antonim ini lebih harus hafal vocab. Bukan hafal ya, tapi lebih banyak kalian memahami atau mengetahui vocab. Memahami dan menghafal tuh beda ya, gitu. Kak ngantuk, Kak berasa didongengin ya. Terus Kakak mau gimana? Nah, Kak mau gimana? Emang ya gini cara Kakak ngajar gitu. Oke, jadi Kakak memang pelan ngajarnya karena pernah Kakak coba cepet itu. Tapi nggak usah dah Kakak cerita nanti kepanjangan. Ayo, fokus, 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 fokus guys ya. Fokus kita fokus ke apa yang Kakak ajarin. Ini aja belum seperempat ya. Nanti dah kalian nanya di akhir aja ya. Nanti kalian makin ngantuk ya. Betul. Udah ya, complementary antonym udah. Relational antonym. Dia merupakan pasangan ya. Pasangan sesuai namanya ya, relational ya. Atau relationship ya, relation lah kita bilang ya. Kalau kata dasarnya itu antonim. Jadi sepasang ya, sepasang kata yang punya hubungan. Nah, kalau dia sepasang kata terus
Punya hubungan berarti itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan, bahkan oleh maut pun tidak bisa. Gitu. Jadi, keduanya harus exist, harus ada. Kalau dia nggak ada, berarti kata tersebut dianggap tidak ada gitu. Nah, misalkan contoh dari relational antonim ini kayak servant and master. Pasti ada pelayan dan juga master atau tuannya dia. Nggak mungkin tuannya ada, terus pelayannya nggak ada, itu nggak mungkin. Terus kalau pelayannya aja yang ada, tuannya nggak ada, ya nggak bisa disebut sebagai pelayan. Gitu. Contohnya lagi ada doctor and patient. Kalau dokternya ada, pasiennya nggak ada, ya percuma dokter itu nggak ada gunanya gitu. Sama seperti buy and sell, borrow and lend itu, it the same. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Cowok cewek. Ayo, kalau cowok cewek. Cowok bisa hidup sendiri nggak? Cewek bisa hidup sendiri nggak? Nah, kalian pikirkan dah itu. Jadi kalian bisa kategorikan itu masuk mana? Complementary, relational, atau graded. Tuh, kalian pikir sendiri dah ya, yang seperti itu. Oke? Hah, udah ya, kelar. Untuk antonim singkat sebenarnya kalau kakak jelasin cepat-cepat ya singkat. Dah, sekarang kita lanjut ke conjunction. Antonim mau nanya apa lagi ya nggak ada kalian bakal tanyakan. Karena udah antonim lawan kata. Terus ada beberapa kategorinya. Ada graded untuk menyatakan tentang urutan, ada complementary, dia oke punya pairs, tapi tidak ada suatu hal yang bikin dia kalau salah satunya nggak ada itu nggak masalah gitu. Itu kalau complementary. Sedangkan kalau relational, dua-duanya harus eksis, nggak boleh salah satunya aja ada. Gitu. Intinya kalau kalian mau cepet atau mau to the point-nya aja. Graded antonim ya kalau kalian itu kan tadi contohnya aja kakak contohkan di PPT ya. Tapi kalau kalian mau nyari yang lebih luas, googling aja nggak masalah gitu. Kak nanti ada bahas contoh soal pastinya gitu, pastinya kan kakak. Apa sih tadi pertanyaan kalian? Bahas contoh soal pasti. Pasti. Habis ini kita bahas contoh soal. Ini yang terakhir kok. Ini yang terakhir materinya baru kita bahas contoh soal. Conjunction yang terakhir ya. Conjunction. Ada yang tahu conjunction itu apa? Kata hubung. Nah, udah bener. Dah, selesai. Aman. Kita tutup aja ya. Selesai. Kata hubung. Udah, kelar. Dikasih PR. Boleh deh. Nanti kakak pikirin dulu PR-nya apa ya. Atau nanti mungkin kakak di sela-sela kalian ngerjain latihan soal, kakak akan kasih PR deh. PR kalian nyari ini. Baru nanti baru kita bahas di minggu depan. Enggak, kakak bercanda itu ya. Kakak cuma bercanda aja. Conjunction, kata hubung ya. Nah, ini definisinya. Nih, definisi dari conjunction ya. Conjunction itu dipopulerkan atau pertama kali diperkenalkan itu di UK, United Kingdom. Ya wajar dong di UK ya. Karena ya namanya aja bahasa Inggris. Asalnya ya dari Inggris gitu ya. Asalnya dari Inggris. Jadi makanya sejarahnya pun ya United Kingdom punya. Karena kan disebutnya bahasa Inggris atau English gitu. Jadi udah berarti sejarahnya ya asalnya dari United Kingdom. Jadi a conjunction is a conjunction di sini agak ambigu ya, agak ambigu. Jadi yang bercetak tebal ini bahasa Inggrisnya, kemudian ini merupakan translatannya. Jadi a conjunction adalah sebuah penghubung atau jembatan lah kita bilang ya, yang digunakan
untuk menggabungkan ya words kata-kata, phrases frasa, and klausa menjadi satu sehingga terciptalah satu kalimat yang utuh gitu ya. Seperti itu. Kapan sih conjunction itu digunakan? Ya, kalian lihat aja pengertian yang ini. Kalau ada pertanyaan, kapan sih conjunction itu digunakan? Ya, sebagai jembatan penghubung supaya dia bisa tercipta satu kalimat yang utuh. Misalkan kalian ngobrol atau buat jurnal atau buat diary. Nggak mungkin nggak ada konjungsinya di sana. Karena kalau nggak ada konjungsi, itu cuman jadi kata, cuman jadi frasa aja. Nggak bisa jadi kalimat yang lengkap. Itulah yang dimaksud sebagai conjunction di sini. Gitu ya. Jadi, we need to use conjunction when we want an idea or concept. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah ide atau sebuah konsep ya, yang bentuknya itu berupa kata-kata atau gabungan dari kata-kata, frasa, ataupun gabungan dari klausa. Menjadi satu kalimat yang utuh seperti yang kakak sudah jelaskan sebelumnya. Biasanya the conjunction dibedakan menjadi tiga kategori. Ada coordinating conjunction, ada subordinating conjunction, dan ada correlative conjunction ya. Kak, bisa nggak latihannya sampai jam 10? Bisa aja sampai jam 10. Tapi kalau kakak punya soalnya banyak, kakak di sini cuma nyiapin soalnya ada 9 ya. Ada 9. Kalau kalian punya soal yang berkaitan dengan synonym, mau dijawab di sini boleh. Mau sampai jam 10, boleh. Kamu ngetes kakak ya. Oke, oke ntar pertanyaan kakak lanjut dulu deh, biar nggak kelamaan. Kalian makin ngantuk nanti ya. Oke, tiga kategorinya. Yang pertama, ini coordinating conjunction ya. Coordinating conjunction itu merupakan tipe atau kategori conjunction yang digunakan untuk menggabungkan dua grammatically equivalent atau dua grammar yang setara ya, yang setara. Yang artinya secara tata bahasa dua kalimat tersebut itu sama, itu ya. Nah, kalau di coordinating conjunction ini enaknya kalian itu ya, dimanapun kalian belajar, mau cari di Google atau dimanapun itu di buku-buku, cuman dia ya yang conjunctionnya itu punya mnemonic akronim yang disebut sebagai fanboys. Ada yang tahu mnemonic akronim itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu mnemonic akronim itu apa? Tidak. Jadi mnemonic akronim itu merupakan suatu cara ya, suatu cara. Ya akronim memang singkatan, cuman di situ ada kata sebelum akronim itu mnemonic namanya. Jadi mnemonic ini sebenarnya merupakan suatu cara ya, yang dulu sejarahnya ini berasal dari Jerman ya, dari Jerman. Jadi orang Jerman dulu punya cara supaya bisa ingat sesuatu tuh dengan gampang gitu. Punya suatu cara untuk ingat sesuatu tuh dengan gampang. Nah, digunakanlah trik gitu. Trik itu berupa ya misalkan kalian mau nyingkat sesuatu menggunakan gambar atau menggunakan kata yang paling unik yang cepat kalian ingat gitu.
Nah, intinya seperti yang dikasih tahu sama Sania di chat. Teknik cara kalian menyikat sesuatu supaya nggak lupa. Misalkan kalian mau ingat ada 2, 4, 6. Nah, 6. 6 dari kategori conjunction nih kalian mau ingat. Gimana caranya supaya kalian tuh bisa ingat terus-menerus gitu. Nah, kalian punya akronimnya sendiri, yaitu fanboys gitu. Atau misalkan kalian mau inget, kalau kakak kan suka hobinya main basket kan. Misalkan kalau kita nyerang gitu kan, kalau kita nyerang atau bertahan pasti ada polanya kan. Nah, kalau pola biasanya kan kita menggunakan angka biasa kan, angka. Jadi playmakernya biasa mengkoordinasikan kita pakai pola apa, menggunakan jari, menggunakan angka. Tapi kalau musuh udah paham, itu pasti akan bocor pola yang kita gunakan entah untuk menyerang atau bertahan. Jadi kita pakailah teknik yang namanya mnemonic akronim ini. Nah, gimana caranya kita bentuk supaya kita ingat. Misalkan pola pertama itu kita sebut nama cewek misalkan gitu. Nah, namanya laki-laki kan kalau cewek cepet diinget. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan mnemonic akronim gitu. Ya, seperti itu. Oke? Jadi itu dasarnya kalian tahu juga, sejarahnya kalian tahu gitu, trivianya kalian tahu. Nah, itu kan ada yang sering main basket, itu nyebut ayam gitu-gitu supaya nggak ditahu sama musuh lah gitu. Nor artinya tidak, ya nor. Kalau or tuh kan atau, nor tuh ah tidak intinya dia nggak ada ataunya di sana. Nanya mulu ding kamu Amorta. Ini waktu tambahannya berapa jam? Emang berapa jam kamu mau? Wah, ayo kakak ladenin kamu mau sampai berapa jam? Emang kuat otakmu belajar. Tadi aja bilangnya matematika diliatin berapa lama pun nggak ngerti. Oh my God. Don't too much asking to me. Oke, nikmati aja. Oke, kalian mau sampai jam berapa? Ayo. Oke, lanjut dulu kakak. Nanti dikatain kakak ini kelamaan ngajarnya jadi ngantuk gitu. Oke, nah, yang pertama coordinating conjunction. Singkatannya fanboys. Ada for, ada and, ada nor, but, or yet, dan so. Ya, so. Oke. Contohnya, contoh kalimatnya yang menggunakan coordinating conjunction ini ada I love chocolate and ice cream. Itu contohnya. Oke. Terus kemudian yang kedua ada I have a test tomorrow. So, I have to study hard. Itu contohnya. Hanya dua aja kakak kasih contoh. Kalau mau cari yang lama, yang banyak itu kalian cari aja sendiri deh. Nanti di googling kan bisa gitu. I must study hard. Kan I must nggak ada di situ Lionel. Bisa jadi conjunction, tapi kan I must itu tidak ada di coordinating conjunction. Kan di sini yang ada di coordinating conjunction tuh cuman fanboys. Ada for, ada and, ada nor, but, or, yeah. Itu. Oke. Must is a not conjunction. Oke. Ya, nggak bisa. Kalau kalian misalkan ditanya dalam soal coordinating conjunction tuh yang mana, ya nggak bisa sih di luar dari kata ini. Gitu. Kan ini kita bahasnya coordinating conjunction, tapi kalau nggak ditanya coordinating conjunction, ya boleh-boleh saja. Gitu. Gitu ya. Oke. Contohnya ada di bawah, I love chocolate and ice cream. Terus kedua, I have a test tomorrow, so I have to study hard. Itu contohnya. However or whenever masuknya kemana, nanti kita bahas. Kita lanjut dulu, biar kalian nggak ngantuk. Nah, nanya mulu dari tadi. Materinya nggak selesai-selesai ya. Yang kedua, ada subordinating conjunction. Jadi this type of conjunction is used to combine a bound clause that cannot stand alone with the main clause.
atau complete sentence ya. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau secara simpelnya sebenarnya apa ya? Hal ini itu sulit sekali kalian bakal pahami emang kalau nggak dikasih contoh. Oke? Sebelum kita bahas explanation atau penjelasan yang di atas, kita beralih dulu ke contoh. Contohnya aja ya. Nah, kalau bagian dari subordinating ini kan ada after, ada as, ada before, ada then, ada because, ada since, where, when, who, and so on. Nah, kita lihat di contohnya. I need to shower before going out. Oke? Nah, di situ ada kata before. Misalkan kalau kata before itu diilangin, itu bisa jadi complete sentence nggak? Bisa jadi complete sentence nggak kalau diilangin before-nya? Nggak bisa. Nggak. Nah, itu maksud pengertian dari explanation yang di atas. Jadi digunakan untuk mengkombinasikan abound sebuah klausa ya yang tidak bisa berdiri sendiri dengan main klausanya atau complete sentence-nya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan subordinating conjunction. Oke? Jadi seperti itu. Jadi harus ada conjunction di situ sebagai pengganti lah. Bahasanya subordinating itu pengganti. Subordinate itu pengganti ya. Kalau kalian translate, mungkin kalian sedang buka Google Translate di situ, kalian bisa lihat artinya subordinate itu apa. Gitu. Oke? Terus kemudian yang kedua, contohnya ada when I arrive, I saw a snake on my coffee table. Atau ada when I arrive, I saw a snake on the guest table. Mhm. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau untuk contohnya, untuk contoh katanya apa aja yang menjadi conjunctionnya ya ada after, ada as, ada before, dan because, since, where, when, who, and so on. Intinya ya, intinya. Intinya subordinating conjunction itu biasa dipakai di tengah atau di awal. Contohnya kalau kalian sering nonton film atau baca novel atau apapun itu pasti scene sini selalu berada di depan, ya, selalu berada di depan. Dan as biasanya ada di tengah gitu. Biasanya ya, tapi ada yang di awal, tapi biasanya ada di tengah ya, seperti itu. Itu to the point-nya ya, poin dari subordinating conjunction ini sendiri. Oke? Untuk pertanyaan ntar deh kakak jawab biar selesai. Ini terakhir kok ini. Ini terakhir. Tadi subordinating, sekarang korelatif ya, korelatif. Oh, like compound conjunction sebenarnya korelatif, subordinating dan juga coordinating conjunction itu termasuk compound conjunction ya atau majemuk ya, konjungsi majemuk. Jadi dia ada dua kata biasa ya, dua kata. Kalau kalian samakan korelatif conjunction dan coordinating bisa kalian samakan. Cuman kalau korelatif itu dia terdiri dari dua kata. Jadi kalau tadi kan di coordinating tadi ada or saja, ada nor saja, tapi di korelatif ini harus ada dua ya, harus ada dua gitu. Dia itu harus berpasangan tapi terpisah tempatnya.
Itu maksud dari correlative conjunction ini sendiri. Itu ya. Nah, contohnya nih, I like either ice cream or cake. Jadi aku suka antara ice cream ataupun kue. Nah, misalkan kalian nggak suka ini, ya bilang aja I don't like. Itu ya, I don't like either ice cream or cake. Kalau kalian mau pakai di situ nggak pakai or, pakainya nor, ya kalian tinggal bilang aja I never like neither ice cream nor cake gitu. Tinggal ditambahin aja never, terus tambahin n depannya jadi neither dan jadi nor gitu. Terus yang kedua ada he is not only smart but also good looking. Nah, jadi harus ada dua. Dia itu berpasangan, tapi dia terpisah gitu. Nggak boleh satu aja yang ada. Gitu ya. Bedanya neither and neither apa? Bedanya neither dan either apa? Kan udah kakak contohkan. Misalkan kalian nggak suka itu, baru kalian pakai neither ya. Tidak ada di antara itu dia ya. Nggak ada di antara pilihan gitu. Sedangkan kalau either itu ada yang kalian pengen di antaranya gitu. Itu bedanya neither dan either. Or dan nor itu juga sama. Bedanya adalah kalau neither baru dia pakai nor. Kalau dia pakai either dia harus pakai or. Wah aja bedanya. Nggak susah ya. Oke. Dah kelar materinya. Oke, materinya udah kelar. Sekarang kita lanjut ke soal ya. Soalnya itu ada 9 ya kakak nyepet. Karena sinonim ini soalnya nggak banyak ya. Karena di UTBK, aduh kok UTBK kakak sebut ya. UTBK tuh zamannya kakak ya. SNBT. Jadi SNBT itu kalian itu jarang banget dapat sinonim ya. Paling yang muncul soalnya itu satu biasa ya. Satu kalau sinonim. Jarang banget yang banyak gitu kayak dua, tiga tuh jarang. Makanya jadi kakak mau nyari soal tuh cari yang sulit-sulit aja nggak apa-apa dah sedikit gitu. Oke, tapi kakak tolong mohon sekarang ya kalau kita ngerjain soal ini tolong jangan menggunakan Google Translate. Oke? Jangan menggunakan Google Translate karena apa? Ya kalian nggak akan belajar dong kalau kalian buka Google Translate. Karena ini adalah sinonim. Kalian cuma diminta nyari persamaan kata dari yang ditanyakan. Makanya sekarang kita ngelatih muscle memory kalian. Oke? Supaya kalian cepat paham, cepat mengerti, cepat nambah vocabnya. Kalau kalian pakai Google ya artinya kalian melakukan jalan pintas sehingga nggak nambah-nambah vocab kalian. Karena biasanya kalau kalian pakai cara cepat, karena kalian udah tahu, males gitu.